Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Heriza Agustin, Prodi PGSD dengan NIM 878215318. Di sini saya ingin menjelaskan RPP saya tentang daerah tempat tinggalku. Sekian dan terima kasih. Kita absen terlebih dahulu. Ahmad Fadli Irawan, Adil Ali, dari Kayuda dan Pasar tidak hadir ya. Izin. Tantan Zain, Ifarida Pasha, Muhammad Ahmad Faiz, Muhammad Fajar Sidik hadir. Satu orang yang tidak hadir ya. Oke. Pelajaran kita hari ini terlebih dahulu tentang ada enggak yang di sini yang sudah pernah nonton cerita rakyat Maling Kundang? Nah kan? Itu menceritakan tentang apa? Anak durhaka. Oke, benar. Tapi buat yang belum tahu, kita nonton ceritanya dulu terlebih dahulu ya. Ini minta waktu sebentar. Oke, bisa disimak. Maling Kundang. Di pesisir pantai hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya yang bernama Maling Kundang. Sejak suaminya meninggal, ibu Maling bekerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga. Lagi ibu perhatikan dulu ya. Nah, ini ibunya bercerita kalau ibunya ini mau berjualan ke pasar. Kelihatan? Simak ya. Seiring berjalannya waktu, di siang hari di terik yang panas, Maling sudah menjadi sosok orang yang dewasa. Untuk itu, dia ingin membalas jasa ibunya karena yang telah melahirkan, telah bekerja keras untuk Maling. Jadi Maling ini merantau, bekerja untuk membantu ibunya yang sudah tua. Dan ibunya sedih akan kepergian Maling untuk merantau, meninggalkan ibunya seorang diri. Ini kejadiannya di siang hari kan? Nah, siang hari. Oke. Nah, ini Maling tidak pernah pulang lagi selama beberapa tahun. Akan tetapi tiba-tiba ada sosok pemuda yang bertanya apakah ibunya adalah ibu Maling Kundang. Dan pemuda ini berbicara kalau Maling Kundang akan ke sini. Mendengar Maling Kundang akan datang menemui ibunya pun menyampaikan
menikahi seorang putri yang sangat kaya raya. Jadi dia ini durhaka. Dia tidak menganggap ibunya ini ibunya dia. Padahal ibunya ini yang telah melahirkan, yang telah mengandung, yang telah bekerja keras untuk lahir sampai dia dewasa dari umur kecil, dari dalam kandungan umur 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 17 tahun, 22 tahun, sampai umur 25 tahun. Akhirnya karena ibunya sakit hati, karena Maria ini tidak menganggap ibunya ini, akhirnya ibunya berdoa. Ibunya berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Akhirnya ibunya menutup Maria. Tapi sudah terlambat karena ucapan dan doa seorang ibu itu bakalan terjadi. Jadi siapa yang di sini galak sering melawan ibunya? Ada tak? Hah? Ada tak? Yang galak marahin mamanya, galak dimarahin ibunya. Ada tak? Apa? Itu tak boleh tuh. Galak saya jadi bagi kudang ini. Diputuh galak. Galak. Oke, selesai. Coba setelah kita menonton video itu, cerita itu, apakah anak-anak bisa menyimpulkan apa yang kita tangkap dari cerita tersebut? Apa? Oke, tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kedua, mengingat jasa-jasa orang tua. Terus, ada lagi? Ada lagi? Dan yang ketiga itu kita jangan angkuh, jangan sombong. Oke? Paham? Paham. Oke. Baiklah. Melanjutkan cerita kisah maling kundang tadi, kita kan melihat nih, maling kundang itu tadi pas di pantai, pas dia tadi memandangi pantai, itu kejadiannya di kapan? Di pagi hari kah? Di siang hari kah? Atau di malam hari? Siang hari. Di siang hari ya. Oke. Dan di siang hari itu panas tidak siang ini? Apa pernah siang itu? Pernah siang itu terik nyanyian tiba-tiba hujan? Pernah tak? Apa? Pernah ya? Pernah. Dan biasanya kalau misalnya siang-siang hari itu, kadang kalau misalnya siang yang panas-panasnya itu sampai ada yang pengen mandi lagi, padahal sudah mandi, tiba-tiba pengen mandi lagi, padahal mandi 3 kali karena mandi kan, oleh kepanasan tadi. Nah itu oleh apa? Oleh kemarau kan? Nah, oleh kemarau. Jadi dengan adanya tipe yang maling kundang tadi, dapat kita simpulkan bahwa benar yang dibawa itu tadi, tidak boleh durhaka kepada orang tua, sudah itu tidak boleh sombong, sudah itu selalu menghargai jasa-jasa orang tua. Dan terus yang ketiga, tempat tinggal. Nah, tempat tinggal. Di sini ada yang tinggalnya di Golewo, ada yang tinggalnya di Jambai, di Palu.
Ini kalau misalnya Umi ngangkat bola ini, Umi pakai kaki atau pakai tangan? Tangan. Bukan pakai kaki kan? Nah. Terus kalau kita pakai tangan ini kita ngangkat otot bukan? Ngangkat otot kan? Tapi kita ngangkat ini. Nah, coba kan. Ini ngangkat otot nggak? Ngangkat otot nggak? Tidak kan? Tapi kalau misalnya ini, ngangkat otot nggak? Nah, itu yang namanya gerakan gravitasi. Nah, coba itu Adil. Nah, Adil. Coba kalau misalnya Adil cuma ngangkat bola ini, nah, pakai apa enggak? Tidak. Tapi coba kalau misalnya Adil pakai apa? Itu kok ini? Pakai apa enggak ya? Pakai otot kan? Nah, itu yang namanya adanya gravitasi. Gaya gravitasi otot. Nah. Oke. Good job. Dan Umi pengen ngasih tugas ke kalian. Tugasnya adalah ini. Sudah Umi tulis tadi. Pak, Umi menggunakan gaya otot. Apa tadi otot ini kan? Nah, untuk mendorong gerobak menuju sungai di dataran rendah. Di dataran rendah itu di mana? Di sawah, di lapangan, pokoknya di bawah sini. Tapi kalau dataran tinggi jalan di pegunungan, benar kan? Di dataran tinggi. Nah, untuk mengambil tanah liat. Di rumah ia membentuk tanah liat itu menjadi pas. Pernah ngelihat uang bikin pas bunga pakai tanah liat yang giling-giling itu? Pernah kan? Bagus gak? Pakai tangan gak itu? Pakai tangan kan? Nah, menggunakan apa? Otot. Coba tadi pakai kaki, lucu gak? Lucu gak? Lucu kan? Gak mungkin pakai kaki buat pas bunga. Nah, jadi lanjut, sesuai cerita rakyat yang diwariskan oleh turun-temurun, tuliskan contoh utama dan jelaskan bagaimana gaya otot mempengaruhi bentuk benda dan posisi benda pada cerita tersebut. Oke, boleh ditulis. Oh, itu tulis ya? Silakan. Apa? Tulis ini. Kalau sudah dikumpul ya. Apakah ada yang sudah? Ya. Apa? Ya. Tulis jawaban nih. Ya. Muhammad Nur Fajar sini. Sudah ya? Terima kasih. Oh, ini buat jawaban. Ya. Terima kasih. Yang belakang sudah selesai. Oke. Tinggal. Terima kasih. Tinggal siapa ini? Lupa bilangnya. Amar ya. Amar Ustaz. Oke. Ini sudah Umi nilai. Umi panggil ya. Patang. Waalaikumsalam. Fajar. Fadil. Oke. Adril.
Oke. Oke, kita sudah jam 22 ya. Ini udah selesai pembelajaran kali ini. Oke. Sekarang mungkin memerlukan 3 materi yang kita pelajari tadi tentang apa saja? Terus? Manikundang, cerita rakyat Manikundang, terus tentang lingkungan di sekitar. Oke. Baiklah, itu saja materi kita hari ini. Dan untuk tugas PR nanti Umi kasih soal ya, itu ditulis tangan saja di buku, tulis di buku di halaman 30. Oke. Sebelum menutup pelajaran kita hari ini, baiklah marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, sekian dari Umi. Terima kasih. Umi harap PR-nya itu dikumpul sebelum hari Rabu ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.